Hi guys, welcome back to my mini vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Kimia Pangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Ayu Rahmi dan rekan saya Amin Kalahap, saya Adisa Nandika, saya Aileen Nurhalila, dan saya Safira Lazwa. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menelusuri berbagai pewarna alami dan juga sintetik yang ada pada bahan makanan. Dan pada video kali ini juga kami akan membuat produk dengan bahan tambahan warna alami dari daun pandan. Selamat menyaksikan. Karmoisin ini merupakan pewarna sintetik yang memberikan warna merah. Karmoisin bersifat larut air dan sedikit larut pada etanol. Senyawa ini biasanya berbentuk bubuk garam disodium dengan warna merah hingga marun. Pewarna ini sering ditambahkan dalam produk pangan berperisa anggur, blueberry, atau stroberi. Contohnya pada permen, selai, sirup, minuman, dekorasi bakery, sereal, jelly, puding, yogurt, dan keju. Namun, karmoisin tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan karena akan menunjukkan efek negatif pada organ-organ penting seperti hati dan ginjal karena dapat menginduksi stres oksidatif melalui pembentukan radikal bebas. Nah, menurut
Perka BPOM nomor 37 tahun 2013, batasan penggunaan pewarna sintetik yang tidak menimbulkan bahaya jika dikonsumsi manusia yaitu kisaran antara 50 sampai 300 mg. Struktur dari senyawa karmoisin seperti berikut ini. Dengan rumus kimia C20H12N2Na2O7S2. Selanjutnya itu ada pewarna sintetis biru berlian dengan rumus molekulnya C37H34N2Na2O9S3 yang merupakan suatu jenis pewarna yang ditambahkan ke dalam produk makanan atau minuman, yang merupakan pewarna jenis trifenylmetan yang merupakan tepung berwarna ungu perunggu. Adapun masa simpan dari pewarna sintetis biru berlian ini adalah selama 5 tahun. Pewarna ini memiliki kekuatan dalam mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam, lebih stabil, dan tentunya lebih murah daripada pewarna alami. Pembuatan pewarna jenis biru berlian ini melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen ataupun logam berat lainnya yang bersifat racun. Pewarna ini bersifat larut dalam glikol dan gliserol, agak larut dalam alkohol 95%, dan pewarna biru berlian ini tahan terhadap asam asetat tetapi agak luntur oleh cahaya. Pewarna ini juga agak tahan terhadap asam klorida 10% tetapi akan berwarna kehijauan, sedangkan pada asam klorida 30% akan menjadi hijau kekuningan. Adapun efek samping pada kesehatan penggunaan pewarna sintetik biru berlian ini yaitu dapat menembus sawar darah otak yang merupakan fungsi menghalangi masuknya zat-zat berbahaya ke dalam otak. Pewarna biru berlian ini juga dapat menyebabkan kerusakan sel-sel saraf dan menyebabkan kanker, kerusakan kromosom, reaksi alergi, dan perubahan perilaku. Menurut FDA, takaran yang aman untuk pewarna ini adalah 12 mg per kilogram berat badan. Pewarna selanjutnya adalah Sunset Yellow atau disebut kuning FGF. Sunset Yellow merupakan pewarna sintetis yang larut dalam air dan memberikan warna jingga atau kuning oranye. Pewarna ini memiliki kode E110 dengan rumus senyawa C16H10N2Na2O7S2. Struktur dari senyawa Sunset Yellow dapat terlihat pada gambar berikut. Perbedaan dari struktur Sunset Yellow dengan struktur karmoisin adalah jumlah sikliknya, di mana pada Sunset Yellow jumlah sikliknya ada 3, sedangkan pada karmoisin jumlah sikliknya ada 4. Pewarna Sunset Yellow ini dapat ditemukan pada makanan ataupun minuman di pasaran, seperti pada minuman ringan, puding, yogurt, jelly, selai, permen, sereal, biskuit, sirup, ataupun jus jeruk. Batas maksimum penggunaan Sunset Yellow ialah 100 mg per kilogram. Pewarna Sunset Yellow atau yellow nomor 6 berpotensi memicu tumor testis atau adrenal. Selain itu, apabila dikonsumsi secara berlebihan juga akan menyebabkan hiperaktif, asma yang parah, meningkatkan kegelisahan, dan menyebabkan reaksi alergi. Menurut FDA atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat, takaran yang aman untuk pewarna ini adalah 3,75 mg per kilogram berat badan. Senyawa berikutnya adalah Ponseo 4R. Ponseo 4R adalah pewarna sintetik yang memberikan warna merah terang. Ponseo 4R stabil terhadap panas. Kode untuk Ponseo 4R adalah E124. Berikut merupakan struktur dari senyawa Ponseo 4R. Rumus senyawanya adalah C20H11N2Na3O10S3. Strukturnya mirip dengan karmoisin. Letak perbedaannya adalah pada jumlah gugus SO3Na, di mana pada Ponseo 4R terdapat 3 gugus SO3Na.
Ponsel 4R biasanya dapat ditemukan pada minuman seperti susu, selai, jelly, dan roti. Batas maksimum penggunaannya dalam makanan adalah 70 mg per kilogram. Penggunaan berlebihan pada ponsel 4R akan berpotensi memicu hiperaktivitas pada anak, dan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, dan Finlandia, ponsel 4R dianggap sebagai senyawa yang karsinogenik atau pemicu kanker. Salah satu contoh zat pewarna alami berasal dari daun pandan. Daun pandan atau Pandanus amarylifolius biasa dipakai sebagai pewarna alami makanan karena menghasilkan warna hijau yang dihasilkan oleh pigmen yang bernama klorofil. Selain sebagai pewarna alami, daun pandan juga biasa digunakan sebagai pewangi makanan karena aroma yang dihasilkannya. Klorofil merupakan pigmen utama pada tumbuhan. Cincin porifirin pada klorofil menyerap panjang gelombang kuning dan biru, namun merefleksikan warna hijau, sehingga dapat digunakan sebagai aditif pemberi warna hijau. Klorofil merupakan pigmen hijau yang terdapat dalam kloroplas bersama-sama dengan karoten dan xanthofil. Klorofil yang paling umum berperan dalam pangan adalah klorofil A dan B. Dengan rumus empiris klorofil A adalah C55H72O5N4Mg dan untuk klorofil B C55H70O6N4Mg. Sebuah molekul klorofil terdiri dari kepala porifirin dan ekor hidrokarbon yang panjang. Porifirin merupakan 4 cincin pirol mengandung nitrogen yang diatur dalam cincin di sekitar ion magnesium pusat. Ekor hidrokarbon pada molekul klorofil lebih dikenal sebagai rantai vital. Klorofil yang berwarna hijau sering tidak stabil dan mudah berubah menjadi kecoklatan bila berhubungan dengan asam. Karena atom Mg akan diganti dengan atom H sehingga terbentuk senyawa yang disebut feofitin. Apabila klorofil kehilangan gugus vitalnya akan menjadi klorofilit, yaitu senyawa yang berwarna merah terang laut dalam air, tetapi lebih stabil dibandingkan klorofil. Penggunaan klorofil yang berasal dari daun pandan dapat memberikan warna hijau dan bermanfaat sebagai pewarna yang aman dan menyehatkan karena dapat memberikan efek antioksidan serta anti kanker yang baik bagi tubuh, serta dapat meningkatkan nafsu makan karena aroma pandan yang khas pada makanannya menggunakan daun pandan.
Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pewarna terbagi menjadi dua jenis, yaitu alami dan sintetik. Pewarna alami dapat diperoleh dari isolasi atau ekstraksi tumbuh-tumbuhan, seperti warna hijau dari pandan. Sedangkan pewarna sintetik adalah pewarna yang dibuat melalui reaksi kimia. Penggunaan pewarna sintetik dalam bahan pangan diatur ketat oleh BPOM karena adanya potensi bahaya pada senyawa tersebut.